Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, adik-adik semua, teman-teman yang akan sukses nantinya ya di PTN-PTN yang dicita-citakan. Kembali lagi, ketemu lagi dengan Kak Aji ya, jangan bosan, kita habis ketemu kemarin, hari ini kita ketemu lagi. Mau ngapain sekarang hari ini? Ya, sesuai dengan judulnya, kita hari ini akan sharing ya. Sharing apa? Sharing pengalaman. Kenapa kita harus sharing pengalaman? Karena pengalaman itu penting ya. Penting buat apa? Penting buat menjadikan tolak ukur buat kehidupan kita nantinya biar bisa lebih baik. Pengalaman bisa dari diri sendiri, pengalaman juga bisa kita ambil dari pengalaman orang lain. Nah, hari ini di momen yang sangat bahagia ini ya, kita akan sharing dengan alumni Tridaya yang telah sukses, baik itu masih kuliah maupun ada yang sudah lulus. Oke, bersama dengan saya sekarang di sini di studio ada salah satu alumni ya, dengan Sahlan ya, ada Sahlan ya, ini ada Sahlan, kakak Sahlan ya, mungkin buat adik-adik semua, tapi kalau saya ngomong adik-adik itu kesannya kayak yang kayak yang masih kecil ya, karena kita berusaha untuk mendewasakan, jadi saya panggil teman-teman aja. Di sini ada Sahlan. Ya, Sahlan, boleh dikenalkan mungkin nama panjangnya gitu ya, siapa? Nama panjang aku Sahlan Safari Sanul Zafirudiana. Sahlan Safari Safar. Oh, Sahlan Safar. Iya. Zanul. Insanul Zafirudiana. Insanul. Oh, panjang ya. Pokoknya panggilannya Sahlan aja ya. Sahlan. Oke, ada Sahlan dan ada juga yang secara virtual bergabung dengan kita, ada jauh di sana, ada di Depok ya. Ada Ahnaf. Halo Naf. Halo. Sehat Naf? Kak Aji sekarang ya. Sehat. Naf. Kali-kali lah. Ya. Sehat Naf? Sehat, alhamdulillah. Lagi di mana Naf? Lagi di Bekasi nih sekarang. Lagi. Oh, di Bekasi. Oke, boleh kenalin dulu Naf? Oke, halo teman-teman, dan apa sih manggilnya, Sobat Tridaya apa sih? Teman-teman aja lah ya. Ya. Halo teman-teman, kenalin aku Ahnaf dan aku alumni Tridaya tahun 2016 sambil lulus sekolah, lulus Tridaya juga nih. Jadi Tridaya manfaat banget lah sampai bisa. Ya, thank you banget nih jadi bisa sharing-sharing di sini nih. Makasih kesempatannya. Oh ya, kita yang makasih loh Naf udah mau nyempetin hadir ya secara virtual. Ahnaf angkatan 2016 ya. Kalau Sahlan angkatan 2021. Oh, baru ya, iya, baru lulus ya. Baru masih hangat ya. Cuma kita kayak seumur ya. Seumur kita. Kayak seumur jauh ya. Oke, Ahnaf dari SMA mana Naf? Dulu Naf? Dulu SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung ya. Kalau Sahlan? SMA 3 juga. Oh, SMA 3 juga. Yeah. Ternyata sama Naf. Ya, ini ada di kelas juga di sini SMA 3 juga. Nah, hari ini kita akan sharing pengalaman ya. Yeah. Bagaimana bisa melewati masa-masa sekolah dengan baik, kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi yang dicita-citakan ya. Yeah. Kalau Ahnaf dulu masuk jalur apa Naf? Kalau boleh tahu Naf? Dulu SBMPTN masuknya. SBMPTN ya. Kalau Sahlan? Aku jalur SNMPTN. Nah, kalau Sahlan SNMPTN. Jadi ada dua jalur yang berbeda ya. Kalau Sahlan SNMPTN, kalau Ahnaf sendiri SBMPTN ya. Oke, biar kita langsung efektif ya waktunya, kita ngobrol-ngobrol aja mungkin ya. Boleh. Kita gantinya Naf yang dia Naf. Sama Sahlan sama Ahnaf yang di Bekasi nih. Kemarin katanya di Depok nih, udah melangkah lagi jauh ya ke Bekasi. Switch. Oke, nih ada Sahlan ya. Sahlan dulu sekolah di SMA Negeri 3 Bandung ya. Oke, kemudian masuk perkuliahan, kalau sekarang lulus di ITB. ITB. Iya. Oke, ITB ya. Jurusan? Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Oke, kalau ITB milihnya fakultas ya. Yeah. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ya, atau dikenal dengan FTSL ya. Jalur SNMPTN. Iya, betul. Nah, oke, buat rekan-rekan semua yang sedang menyimak hari ini ya, bagaimana sih Sahlan ini bisa masuk ke ITB, FTSL lewat jalur SNMPTN ya. Kita dengarkan bagaimana nih ceritanya, tipsnya seperti apa, apakah emang FTSL itu adalah cita-citanya atau seperti apa ya. Oke, Naf lagi. FTSL ya? Iya. Kalau emang dari dulu ya, dari sejak punya cita-cita, kan biasanya kalau anak kecil mau jadi apa kan nggak ada ya yang tanya, aku pengen jadi masuk FTS kan nggak ada ya, paling dokter, pilot ya. Nah, kok bisa tercetus FTSL tuh gimana tuh? Oke, jadi agak panjang sih ini ceritanya. Panjang ya? Dulu waktu SD tuh kayak, wah udah ini doktrinisasi dokter lah gitu kan. Dokter kan? Ya. Kamu jadi dokter keren, oke. Waktu masuk SMP tuh kayak kan banyak baca-baca gitu kan. Terus agak terbersih tuh, wah
ini aktuaria keren juga nih waktu itu kan. SMP itu. Iya, SMP. Oh, SMP udah terbersit aktuaria ya? Iya, soalnya masih panas baru lah gitu kan. Nah. Kayak, wah ini keren nih, ininya bagus apa ke depannya. Terus waktu SMA tuh paling problemnya waktu kelas 1, kelas 10 nih ya, itu tuh benar-benar kayak, duh, milih apa ya, dokter lagi gitu, apalagi. Jadi masih bimbang gitu waktu masih kelas 10 nih. Nah, akhirnya waktu kelas 10 akhir kayak, oh udahlah dokter aja gitu kan, kedokteran. Iya, dokter ya, sesuai cita-cita waktu kecil ya? Iya, waktu itu waktu kelas 10 waktu kelas 11 ganti lagi. Ganti? Iya, saya, wah kayaknya ini ngelihat ada tuh kata kelas saya waktu itu, dia udah lulus sih, posisinya udah di teknik mesin waktu itu. Di mesin ITB. Wah, keren nih kayaknya. Tapi saya lebih pengen ke dirgantaranya gitu. Jadi, kayaknya STMD nih cocok nih bagi saya. Ganti lagi. Kelas 11 ganti lagi. Kelas 12 awal kan ayah aku tuh kerjanya di bidang geodesi nih. Nah, aku tuh kayak, wah ini kayaknya cocok nih buat kayak nerusin usaha gitu kan. Jadi, kayaknya cocok juga nih kalau misalnya masuk geodesi atau FITB kan. Di ITB kayaknya FITB aja. Tapi akhir-akhir pas mau milih jurusan banget nih, tiba-tiba ya aku kayak nyeletuk aja, kamu kalau misalnya mau nerusin atau misalnya mau kayak ayah, mending lebih cari yang lebih luas aja, sekalian aja teknik sipil atau gimana. Loh, bener juga ya, kayak nggak pernah terbersit kan di awal. Jadi ya intinya banyak sharing dan ke sama yang udah pengalaman tuh bener-bener ngebantu aku buat milih jurusan. Sampai akhirnya aku nentuin kayak, oh FTSL nih kayaknya yang terbaik. Ya. Jadi akhirnya kamu milih FTSL ya? Betul. Pas, udahlah pokoknya yakin FTSL ya. Meskipun didoktrin sejak kecil kan emang dokter nih ya, benar. Yang nggak jelek, bahkan sangat bagus ya di dokter ya, cuma kan kita nggak tahu ya waktu kecil tuh wawasan seperti apa ya. Kita tahu dokter, ada juga mungkin insinyur dulu ya, kalau sekarang tuh ya teknisi ya. Akhirnya kelas 10 ganti lagi, pingin masuk ke FTMD. Ya, kelas 11. Kelas 11 FTMD ya, kelas 11 FTMD karena teknik mesin keren tuh ya. Iya, keren banget. Akhirnya orang tua ngasih wawasan lah ya, ngasih wawasan kalau pengen luas, artinya kita coba FTSL. Iya. Kamu mau ya? Mau. Dan suka ya? Dan masuk ya? Keren. Alhamdulillah. Jalur SNMPTN. Oke. Itu dari Sahlan ya. Sahlan masuk ke jurusan FTSL. Jadi untuk rekan-rekan, teman-teman yang emang masih galau memilih jurusan ya, betul ya, kita harus sharing-sharing pengalaman, berbagi pengalaman, mencari masukan dari yang lain juga ya, baik saudara, teman, dan yang lainnya. Jangan sampai apa yang kita tuju itu bukan hasil keinginan kita, artinya nggak sesuai nih. Mungkin ada yang nyaranin kemana, masuk jadi dokter, masuk jadi misalnya ada yang kamu ke TNI aja, tapi nggak sesuai dengan passion kita, nggak sesuai dengan bakat dan minat kita juga, rasanya juga nggak baik ya. Dan alhamdulillahnya Sahlan mah pas disarankan masuk FTSL pun senang dan cocok ya, gitu. Sebelumnya pernah baca-baca nggak di FTSL tuh ada apa aja, kok bisa langsung mau gitu milih FTSL, padahal awalnya kan pernah terbersit mesin ya, dirgantara ya. Jadi kebenaran waktu itu aku kayak ngebacanya tuh tentang ini sih, matkul-matkul apa aja yang bakal dijalani sama aku gitu kan. Terus mata kuliah ya. Mata kuliah apa aja. Terus kayak alumni-alumninya di sana kayak gimana ya. Ternyata kok keren-keren juga nih FTSL. Kayaknya aku juga harus bisa mengikuti jejak mereka lah gitu. Oh gitu. Selain itu yang paling utama sih ini aku ngeliat mata kuliahnya yang ini kayaknya cocok nih sama yang apa aku suka dan apa aku kuasai gitu. Jadi ini kayaknya jalan terbaik deh. Oke, jadi emang bener ya. Nggak hanya disarankan dan mau, tapi juga dilihat dulu nih ya, dilihat dulu dalemannya kan ya. Tuh. Caranya ya lihat silabusnya, mata kuliahnya apa aja nanti yang dipelajari pada saat kita mau ngambil jurusan itu. Kan banyak ya di internet tuh ya. Meskipun nggak secara detail, ada yang detail, ada yang nggak, cuma secara umum gambarannya tau lah ya. Jadi FTSL belajar apa, atau mungkin rekan-rekan semua nanti ada yang ingin misalnya masuk di jurusan tertentu, coba dulu lihat silabusnya. Seneng nggak kira-kira belajar itu? Jangan sampai secara judul ya suka misalnya ya, teknik industri misalnya, wah keren nih, bisa masuk, ternyata dari dalamnya kita nggak tahu apapun, ternyata pas dapat mata kuliahnya ada manajemen di situ yang kita nggak suka. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi emang sarannya lihat dulu mata kuliahnya, terus silabusnya, jurusan-jurusan yang dibidik ya. Oke, kita beralih dulu nih ya, Lan ya, ke Anap. Aman. Ini kemana kameranya? Oh itu ya, Anap. Nah, gimana Nap? Coba ceritain. Kalau nggak salah kamu waktu itu keterimanya 2 kali ya Nap ya? Kalau nggak salah nih. Kalau masih ingat kakak nih, bener nggak? Bener banget. Ya karena kan Salah sama Anap tuh sama ya tutornya. Saya juga ngajar, ngajar juga ya. Nap, pertama keterima di mana Nap? Jadi yang pertama itu 2016 dapat di Unpad. Waktu itu dapat Humas.
Terus Unpad ya? 2017 ikut lagi SBMPTN, alhamdulillah dapat di FEB UI Bisnis Islam. Oh gitu ya. Jadi Anaf ini salah satu yang lintas jurusan, betul nggak Anaf ya? Iya betul banget. Soalnya dulu belajar Ya. kimia kan ya. Jadi di SMA-nya belajarnya IPA, tapi emang dari SMA juga sejak les juga udah menentukan nih aku mah bikin ke Sosum katanya. Dan ternyata emang dijalankan ya bener ya. Jadi yang pertama masuk ke Humas di Unpad ya. Yang kedua ke UI, betul? Bisnis betul banget. Betul, Islam betul. Ya. Dan sekarang udah lulus alhamdulillah bukan konon ya, memang bener ya. Dan lulus dan lagi belajar lagi, melanjutkan lagi ilmunya di digital marketing, betul ya, Nap ya? Iya betul. Sekarang lagi ngambil bootcamp juga digital marketing. Oke. Nah, gimana nih, Nap, bisa diceritain nggak? Kok bisa sih belajarnya IPA, tapi kok ingin kuliahnya Sosum gitu? Bisa boleh nggak cerita sedikit? Boleh. Aku mulai ya. Mungkin kalau misalnya emang pengen taunya tentang kenapa belajar IPA, terus ntar pas kuliah Sosum. Justru milih Sosum itu karena pas SMA IPA. Karena kapok. Seperti yang namanya IPA SMA kan susah banget ya. Ya Allah tahu sendirilah Sahlan mungkin kayak gimana soal-soal SMA di kita, fisikanya, kimianya. Makanya puyeng banget dan akhirnya Tridaya lah tempat berteduh. Jadi intinya kamu tuh puyeng ya belajar IPA, aku nggak mau lagi belajar IPA ya, ingin udah kapok lah. Terus ya? kebetulan waktu itu kan ada lintas minat ya. Lintas minat kebetulan ngambil ekonomi. Kayaknya enjoy nih, dan ekonomi kan kayaknya di telinga keren juga kan. Keren dan emang enjoy. Itu nah dari situlah wah kayaknya emang kalau misalnya kedepannya kita di ekonomi enak nih. Akhirnya terusin lah di situ belajar ya. Lintas minatnya kan kalau lintas minat cuma dapat dikit ya. Terus makanya kita belajar di dilihat-lihat modul di luar yang diajarin sekolah, modul-modul SBMPTN, terus lihat juga kira-kira universitas mana nih yang ekonominya bagus. Dan ternyata pas lihat-lihat, UI nih lumayan. Dan ternyata UI kan baru buka jurusan ekonomi Islam sama bisnis Islam. Yang itu biasanya kalau jurusan-jurusan baru tuh passing grade-nya masih rendah lah, karena persaingannya masih ketat. Nah akhirnya, wah istikharah lah tuh. Kenapa nggak dicoba aja nih? Soalnya kan peluangnya lumayan gede. Terus udah belajar juga kan, udah belajarnya 2 tahun malah, gara-gara SBMPTN 2 kali. Dan akhirnya ya alhamdulillah dapat diajarin Tridaya tentunya. Dari tadi memuji Tridaya dulu. Jadi anaknya jadi emang muncul keinginannya untuk belajar Sosum itu sejak ikutan lintas minat ya ke ekonomi, dan ternyata lebih enjoy di situ ya Nap ya. Jadi lebih enjoy di situ. Jadi betul ya, mungkin ada yang kita tuh bisa tapi kita nggak menikmati, bener nggak Nap ya? Kamu tuh bisa kan, kimianya bisa, fisikanya juga bisa aja lah, menjalaninya bisa aja, cuman kurang menikmati ya. Jadi akhirnya ternyata dapat kesempatan nih, nggak ada yang kebetulan kan di dunia ini ya. Ada lintas minat, Anaf memilih untuk ekonomi dan ternyata emang lebih enjoy di situ. Akhirnya menentukanlah jurusan yang dibidik nantinya adalah sosial humaniora ya, Sosum ya. Jadi akhirnya masuklah ke Unpad dulu. Tapi di Unpad juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain mungkin Naf ya. Kenapa akhirnya harus pindah ke UI? Boleh diceritain nggak Naf? Atau rahasia nih? Kenapa dari Unpad itu pindah ke UI? Buka semua. Gimana Naf? Kenapa harus pindah Naf? Kan sama Sosum. Benar, sama Sosum. Jadi biasalah kalau SBMPTN kan kita strategi-strategian ya. Gimana caranya biar seandainya pilihan 1 sama pilihan 2 nggak dapet, pilihan 3 yang pasti dapet nih. Yeah. Nah akhirnya pas lagi, kan biasa kan kalau di Tridaya tuh bukunya modul buat SBMPTN ada passing grade gitu kan di halaman belakang kan. Biasanya. Nah yang kayak gitu aku lingkerin tuh kira-kira yang mana yang universitasnya oke, dan jurusannya juga oke, dalam artian dia jurusannya passionnya ada, masa depannya bagus juga prospeknya, terus passing grade-nya juga kita masih bisa dijadiin cadangan. Akhirnya kita coba di tahun pertama itu pilihan 1-2 ekonomi, pilihan 3-nya Humas Unpad. Dan alhamdulillah waktu itu masuk Humas Unpad, dan ternyata aku baru tahu Humas Unpad akreditasinya bagus juga. Ternyata itu orang-orang pada milih pilihan 1 justru. Oh gitu. Aku juga baru tahu. Itu 2016. Terus akhirnya 2017 karena emang pengen ekonomi, kita coba lagi lah buat SBMPTN lagi, belajar lagi.
ulang-ulang soal lagi, dan strategi buat milihnya bisnis Islam gitu juga. Jadi kita pilih yang kemungkinan besarnya kita diterima di situ. Gitu, jadi ceritanya. Oke, jadi ini mungkin nyambung sedikit ya Naf ya, tadi masalah tentang perkuliahan ya. Jadi udah keterima sebetulnya anak nih jalan ya di Unpad, di Humas, cuman tetap karena passionnya mungkin di ekonomi ya, keinginannya, cita-citanya emang di ekonomi, akhirnya mencoba lagi nih tahun depannya untuk masuk, dan ternyata akhirnya masuk di Universitas Indonesia ya, universitas yang memang sangat diminati ya, bukan sangat lagi ya, nomor ya bagus lah istilahnya se-Indonesia ya. Jadi alhamdulillah masuk dan sesuai dengan passionnya dan bisa menjalani dengan baik. Oke ya, Ahnaf, Sahlan udah cerita nih tentang tadi gimana masuk ya. Nah, balik lagi ke Sahlan ya. Oke. Karena masih di sini kan? Masih. Oh, ada di Sahlan. Sahlan. Kan SNM ya? Iya. Dulu keterima SNM. Apa emang dulu targetnya ngejar SNM? Jadi dari awal pokoknya aku harus masuk SNM lah, aku mau nggak akan ikut UTBK, SBMPTN atau enggak, atau gimana nih ceritanya nih? Jadi dari dulu tuh pas masuk SMA tuh kayak kan kebenaran orang tua aku juga ambisius ya, sama kayak adik aku. Jadi kami kayak memasang target itu, pokoknya kalau misalnya ada jalan yang mudah gitu kan, kalau misalnya SNM kan seenggaknya nggak usah ujian gitu kan. Yeah. Nah kita harus target yang paling tinggi gitu, tapi jangan mengecilkan SBM, artinya jangan kayak aku mah SNM aja, SBM enggak boleh gitu kan. Namanya kita harus memperhitungkan segala kemungkinan gitu. Nah, jadi walaupun target SNMPTN, di mana itu artinya aku harus bersungguh-sungguh kan 3 tahun belajar. Yeah. Nah, di situ pun aku nggak mengecilkan ujian, aku juga tetap nyicil ujian, belajar ujian, karena ya hidup mah kan gambling kan. Yeah. Jadi kayak berjudi lah kita gitu kan. Berjudi. Nah, ya maksudnya bertaruh lah gitu. Nah, jadi ya walaupun belajar untuk SNM, bersungguh-sungguh untuk SNM gitu, tapi nggak mengecilkan SBM untuk belajar SBM juga. Jadi tetap ya target SNM dikejar, tapi tetap SBM ya, tetap sebetulnya belajarnya mah SBM ya. Iya. Ya, karena saya juga emang saksi hidup ya, emang dulu gimana dia belajarnya, emang target yang dia pelajari sebetulnya emang SBM ya, karena kalau kita ngejar ke SBMPTN itu otomatis SNM-nya pun udah termasuk di situnya ya, udah istilahnya udah sama-sama ngejar ke situ. Cuman kalau kita targetnya hanya takutnya nanti ya, takutnya ada hal-hal yang tidak ya sesuai dengan harapan ya. Karena SNM tuh gambling nggak? Gambling banget ya. Gambling kan? Yeah. Kita hanya ngandelin nilai rapot ya. Nilai rapot yang kita usahain kan ya. Cuman kan pas sudah ngirim kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Emang ternyata alhamdulillah takdirkan untuk lulus di sana. Ya. Nah, boleh cerita nggak dulu pas milih FTSL saingannya atau misalnya tahun lalunya berapa nih? Oke. Jadi kalau jumlah pastinya aku lupa. Nah, cuma kan proses seleksi kita milih jurusan tuh nggak langsung, oh ini kita mau ke sini, nggak langsung kayak, oh ini guru masukin, enggak. Jadi banyak konsultasi lah. Terutama saya waktu itu paling sering ketemu sama guru BK kan. Jadi konsultasi sama guru BK sama guru yang lain. Nah nanti tuh kita bakal disuguhin kayak, oh ini data pendaftar tahun lalu loh, ini data yang keterima tahun lalu loh. Nah tahun lalu kuota di SMA saya tuh buat SNMPTN ya alhamdulillah gitu. Jadi ada lumayan banyak gitu ya. Nah pas saya daftar ke sana ya udahlah bismillah daftar aja sini kan. Terus saya lihat nilai saya juga nggak beda jauh nih sama yang daftar gitu kan, yang keterima. Sama saingan kamu ya? Betul. Nah tapi ternyata setelah pas mau kan nanti kalau di sekolah saya waktu itu pas mau daftar nanti tuh kayak kasih tahu nih ini saingan-saingan kamu nih. Jadi kamu masih mau bertahan di sini atau pindah jurusan gitu kan, atau mau pindah pilihan. Itu kan strategi sekolah lah, strategi masing-masing sekolah. Nah saya tuh ngelihat kayak bukan saingan nih, yang daftar dari SMA 3 ke FTSL tuh waktu zaman saya ternyata jumlahnya nggak sebanyak tahun lalu gitu. Yang daftar ya? Betul, yang daftar. Jadi agak menurun lah peminatnya gitu. Jadi saya kayak udahlah ini mah kayaknya bisa nih di sini. Jadi saya semakin yakin gitu di sana. Semakin yakin ya. Betul. Dan yang diterima ternyata memang karena pendaftarnya lebih sedikit, jadi yang keterima juga lebih sedikit tahun ini. Lebih sedikit dibandingkan dengan kuota tahun lalu juga. Betul. Ya. Jadi misalnya ini tahun lalunya 5, betul. Tahun kamu pas masuk tahun Sahlan itu di bawah 5 ya, 3 orang ya. Betul. 3 orang yang berarti artinya lebih sedikit ya. Iya. Padahal yang daftar nggak 3 kan? Nggak 3 kan ya. Betul. Tapi ada juga teman-teman kamu yang nggak keterima ya. Iya, yang kurang beruntung ada juga. Yang kurang beruntung ada juga ya. Boleh tahu nggak kira-kira kenapa itu bisa nggak keterima yang teman-teman yang lain? Padahal kan tahun lalu 5 nih. Iya. Kenapa tahun Sahlan cuma 3 yang diterima? Kalau nggak salah tuh kan kayak nanti tuh bakal keluar ya ranking paralel gitu kan. Nah, jadi kalau yang keterimanya itu kalau tidak salah sih
jarak nilainya tuh nggak jauh beda gitu. Yang Jadi jauh beda. ya ranking-rankingnya tuh nggak jauh beda. Cuma ada yang daftar lagi tapi dia agak jauh di bawah gitu. Nah, jadi nilai juga sangat berpengaruh lah. Iya. Oh, berarti ini buat pengalaman ya, buat pengalaman rekan-rekan teman-teman yang ingin SNMPTN, ternyata nih kalau tahun lalunya ada nih kuota misal 5 ya atau berapa lah 5 tahun sekarang ternyata pesertanya lebih sedikit ya. Ya. Tapi ternyata yang diterimanya juga lebih sedikit gitu. Jadi artinya nggak sama dengan tahun lalu, ternyata dilihat dari nilainya yang nggak diterima itu ada jauh ya rentangnya ya. Misalnya teman Sahlan misalkan Budi, Asep, Sahlan 3 orang gitu ya. Dan ada yang harusnya kan misalkan 4 atau 5 lah yang diterima ya, ternyata cuma 3 ya. Ternyata yang 4 dan kelimanya itu nilainya jauh ya. Nah, jadi mungkin di pihak perguruan tinggi pun ada kriteria yang lain ya. Jadi artinya nilai tetap dilihat ya. Jadi meskipun pendaftarnya mencukupi kuota tahun lalu, artinya mirip-mirip sama-sama, cuma ternyata yang terimanya enggak karena ada faktor lain. Dan begitu pula di SBMPTN ya, konon di 2021 ini ada beberapa mahasiswa, beberapa calon yang siswa itu dinyatakan tidak diterima, itu bukan karena tidak ada kursi, tapi karena nilainya terlalu kecil. Jadi misalnya kursinya ada 20 nih ya, ternyata ada yang masuk situ daftar, tapi ternyata nilainya kecil, jadi akhirnya dinyatakan tidak diterima ya karena nilainya terlalu kecil. Mungkin itu berlaku juga buat SNM ya, mungkin berlaku gitu ya. Jadi pengalamannya ini sarannya selain net kuota tahun lalu juga perhatikan ranking paralel kita ya, jangan sampai saingan kita yang di atas kita tuh jauh banget nilainya ya. Jadi ya pilih jurusan lain lah. Dan guru BK-nya itu harusnya memang bagus ya, mendata ya. Kalau guru BK zaman saya dulu kan memanggilin orang-orang yang bermasalah ya gitu. Kalau sekarang tuh sebetulnya dipanggil guru BK harusnya senang ya, karena akan ada konsultasi ke arah masa depan kan ya. Namanya bimbingan karir kan ya. BK bukan bimbingan kenakalan kan, bukan ya bimbingan karir ya. Oke, kembali ke Ahnaf ya, Ahnaf. Oh, kirain udah beranjak ke belakang ke tempat tidur belum ya, Ahnaf ya. Nah, ya. Ini tadi kan kalau Sahlan tuh cerita tentang SNM ya. Biasanya kalau Ahnaf tuh kan SBM saingannya se-Indonesia berarti Ahnaf ya. Jadi kalau kata Sahlan tadi, kalau SNM itu kan emang kita usahanya ya dari kelas 10 semester 1 sampai semester 5 nilai rapot harus ada nih. Nah, kalau Ahnaf kan SBM nya. Nah, dulu nih selain belajar di rumah, di les, itu kalau Ahnaf dulu emang hari-harinya diisi oleh belajar atau gimana nih Naf? Kok bisa sampai lulus atau emang ada waktu-waktu tertentu, misalnya belajarnya hanya sekian jam, sisanya main, seperti apa Naf? Aduh, kalau belajar mah aku jadi malu ngomongnya. Jadi kalau aku tuh sebenarnya baru kepikiran buat SBM ngambil sosum itu udah akhir-akhir mau kelas 3, karena emang masih galau juga kan. Sebenarnya aku waktu SNM itu ngambilnya justru yang IPA juga, karena emang dari IPA kan. Oh, akhirnya udah fix gagal nih SNM nih, udah pengumuman. Oke, merah nih di website. Terus akhirnya kita, fix kan kawan, kita sosum aja, kita belajar-belajar. Terus habis itu, alhamdulillah, ya emang udah beli bukunya, udah ada belajar-belajar di rumah sedikit, cuman sedikit banget. Karena emang dari IPA ada ke IPS kan, kita nggak punya basic apa-apa ya. Modal kita tuh cuma buku modul sama kunci jawaban. Jadi udah 3 kali 4 kali ngerjain tuh udah hafal jawabannya sendiri gitu loh. Soalnya itu lagi. Nah, salah satu memang yang ngebantu juga, emang kalau belajar kayak bimbel-bimbel itu ngebantu banget karena soalnya jadi variatif. Terus yang nggak kalah penting ada temen sih. Emang kalau yang namanya bimbel itu sama kelas-kelas intensif SBMPTN itu kan temennya beda lagi ya. Apalagi aku dari IPA ke IPS itu temennya ganti, meskipun sama-sama di Tridaya juga ya. Itu kan ganti temennya. Terus ada juga yang teman-temannya udah SBMPTN tahun sebelumnya. Dan kita jadi bisa ngobrol juga, walaupun awalnya pasti awkward, ya namanya nggak kenal. Cuman udah 3 minggu, 4 minggu, kita tuh sependeritaan nih. Akhirnya kita solid juga, belajar bareng. Akhirnya belajarnya dari situ juga, jadi enjoy juga. Soalnya gimana ya? Kalau aku kan kalau belajar emang kalau sendiri nggak semangat, jadi nyari teman gitu. Ada teman ya? Jadi sebetulnya yang penting mah efektif ya Naf ya belajar ya. Jadi nggak misalnya seharian terus belajarnya sampai puyeng, nggak gitu juga kan ya. Karena kita juga orang ya butuh juga refreshing mungkin ya, butuh juga yang lain ya, butuh juga main, butuh juga kegiatan yang lain. Yang penting pada saat belajar
pada saat mau belajar itu mandiri di rumah maupun itu belajar di sekolah ataupun belajar di bimbel, yang penting dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya Naf ya mungkin ya. Setuju, setuju. Kita juga kebutuhan yang lainnya juga ikut terpenuhi ya, bener nggak Lan? Apa kamu belajar terus Lan? Enggak kan? Ya, saya tahu kamu kan hobinya basket ya? Iya. Bahkan suka nyanyi kan ya? Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Jadi artinya ya harus ada kebutuhan yang lain yang kita penuhi ya, nggak harus belajar terus ya. Jadi kita juga harus belajar untuk tidak belajar ya. Betul. Ya nggak usah belajar terus lah. Iya. Tapi pada saat belajar ya harus serius ya. Betul. Gitu. Oke, Anaf ya. Ada Anaf, Sahal udah cerita tentang bagaimana tadi menjalani, bagaimana masuknya. Nah sekarang kita ingin tahu nih saat udah kuliah ya. Iya. Nah kalau tadi kan ke Sahlan dulu ya, sekarang ke Anaf dulu deh. Ya. Boleh. Kalau Naf, ini kameranya ada lagi nih. Naf. Oh ini Naf. Ya. Naf, kuliah ya Naf ya. Gimana sih Naf? Apakah beda nggak sih kuliah di perkuliahan sama di sekolah nih ya? Terutama di UI ya. UI mungkin juga menggambarkan universitas yang lain juga. Dengan bedanya di kuliah nih, kalau Anaf ini kebetulan tidak pernah mengalami masa sekolah yang daring ya, Naf ya. Jadi alhamdulillah masih bisa bertemu secara tatap muka, bebas ya dulu ya. Kalau Sahlan kena momen-momen PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi secara perkuliahan nih, beda nggak Naf? SMA dengan kuliah yang paling bedanya apa nih? Yang bisa buat pengalaman buat teman-teman kita nih yang belum masuk kuliah nih, kira-kira jangan sampai nih kalian kayak gini nih karena beda nih. Nah, seperti apa Nah? Kira-kira Nah? Coba ya aku gimana yang ngebahasainnya ya. Cuman rata-rata sih emang kalau misalnya ada orang yang bilang kuliah itu dosennya lebih cuek sama mahasiswa tuh ya dia mau ngerjain tugas ataupun enggak dia cuek-cuek aja. Beda kan sama di SMA kan. Kalau SMA tuh gurunya nanyain, justru gurunya nagih. Ntar kalau misalnya nilainya terlalu udah kacau banget dipanggil ke BK, itu tuh sistemnya sekolah kan emang segitu ya. Maksudnya siswa tuh dibina, dididik. Tapi kalau misalnya kuliah terus di UI, itu dosennya emang cuek. Jadi kita emang harus bisa keep up sendiri. Dan akhirnya jadinya teman-temannya juga jadi gimana ya, lingkungannya tuh lebih ambisius lah. Justru lebih keep up, lebih kayak lingkungannya tuh ngegenjot banget di kuliah buat belajar. Tapi aku kan anaknya main, jadi tidak terbawa. Jadi maksudnya masih santai itu masih kekejar lah. Soalnya ada jamnya nugas, ada jamnya main juga. Terlebih kalau di awal-awal kuliah sih mungkin shocknya terlebih di FUI ya, itu gara-gara ambisiusnya. Cuman kalau boleh mungkin aku bandingin ya antara di FUI sama waktu itu aku di Vkom Unpad. Jujur di Vkom Unpad itu dosennya sama mahasiswa tuh lebih ngayomin, jadi lebih mirip sekolah. Kalau di UI emang dia cuek banget, jadi dia mau nugas mau enggak dia cuek aja. Ntar ya kelihatan kayaknya di akhir gimana, itu sendiri-sendiri aja. Dan as of mungkin pertimbangan yang lainnya di kuliah adalah kultur sama temennya ya, kultur mainnya kayak gitu-gitu, itu juga beda banget sama SMA. Kan di kuliah tuh ya kalau kita punya pelajaran satu doang di hari itu, misalnya cuma jam 8 sampai jam 10, ya udah beres jam 10 kita main bareng-bareng kayak gitu-gitu. Jadi sering ngumpulnya tuh sama teman-teman, akhirnya belajarnya sama teman-teman juga. Beda kan kalau sekolah kita belajarnya banyaknya di sekolah sama guru. Kalau di kuliah aku sendiri banyaknya belajar sama teman-teman. Dan ada waktu-waktu di mepet-mepet ujian tuh sampai nginep juga. Saya begadang sampai kita tuh tidur satu malam cuma 2 atau 3 jam. Soalnya ngejar materi buat besoknya ujian. Karena kita waktu zaman-zamannya lagi kuliah, lagi belum ujian, ya kita main. Jadi udah mau ujian kita belajar baru. Gitu. Jadi emang gitu ya. Jadi bedanya ya kalau di Unpad mungkin agak sedikit ngayom gitu Naf ya, kalau di UI lebih cenderung cuek, artinya harus lebih mandiri mungkin Naf ya. Tapi iya, bener banget. Intinya satu ya, kamu nggak sendirian ya Naf ya. Iya ya, betul banget. Banyak yang seperti itu ya, artinya semua mahasiswa ya diperlakukan sama ya, artinya meskipun kita merasa dicuekin tapi kan kita nggak sendirian gitu Naf ya. Jadi artinya mungkin juga bagusnya biar latihan memandirikan kita kan ya, karena suatu saat ya kita pasti harus
melaksanakannya sendiri ya. Jadi perbedaannya mungkin kuliah sama SMA, ya bedanya ya kuliah mah lebih cuek lah ya. Mungkin jauh lebih cuek mungkin ya. Bener nggak Lan? Kita kesalahan sekarang. Bener nggak? Bedanya kuliah sama SMA. Kalau saya sih kebenaran masih sama-sama online. Sama-sama online iya, ya. sama-sama online. Waktu itu saya kelas 11 akhir mulai online kan. Terus pas masuk kuliah juga saya berharap tuh ini udahan gitu kan. Iya, soalnya kayak ospek yang lain-lain kan seru gitu. Terus tiba-tiba ternyata masih online aja gitu kan. Jadi sebenarnya bagi saya ini belum terlalu terasa gitu kan. Soalnya si sistemnya tuh masih sama-sama aja kayak sama gitu. aja. Cuma yang paling ini sih yang paling kerasa mungkin ini manajemen waktu yang paling penting. Soalnya kayak kuliah tuh bener-bener dosen yang ini ngasih tugas besar nih misalnya. Dosen yang ini nanti ngasih kuis. Jadi kayak kita harus bisa kapan kita ngerjain tugas besar ini, kapan kita belajar kuis harus bener-bener bisa manajemen gitulah. Kalau enggak bener-bener chaos banget lah gitu. Ya harus bisa manajemen waktu ya. Dan kita harus dari kita sendiri ya. Iya bener banget. Karena nggak ada yang ngarahin kan ya. Betul. Jadi kalau kata Ahnaf tadi apa sih? Cuek, ya mungkin cuek dalam artian ya terserah kamu lah mau manage seperti apa, yang jelas tugas dari saya harus beres, tugas dari dosen yang satu lagi juga harus beres ya. Betul. Masih sempat basket nggak? jarang banget. Tapi masih ada ya momen-momen tidak belajar itu ada. Masih ya. Jadi intinya bedanya sama sekolah mungkin ya kerasa ya, dulu juga saya juga mengalaminya, jadi ada perbedaannya sangat jauh ya dari antara sekolah dengan SMA. Jadi intinya di kuliah itu emang benar-benar harus lebih mandiri ya, bahkan jam tidur pun kadang-kadang yang tadinya merasa misalnya jam 11 atau jam 12 itu udah terlalu malam nih untuk tidur pas zaman SMA mah, pada kuliah mah aduh masih jam 12 nih. Jadi artinya kita kayaknya betul ya ada yang tidur sampai 3 jam, 2 jam juga mungkin itu benar ya. Nantinya kerasa makin kuliahnya makin tingkat berapa mungkin nanti makin kerasa ya. Jadi dipersiapkan aja, jadi jangan sampai nanti berpendapat kok gini sih aku kuliah dicuekin gini. Sebetulnya bukan mencuekan ya, tapi untuk memandirikan ya, karena setelah lulus dari masa perkuliahan nanti kita dituntut untuk bisa mandiri ya, karena suatu saat kita harus sendiri ya. Enggak? Oke, makasih ya Lan. Nah, sharingnya ada lagi nih ya, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nih. Misalnya tadi udah tentang pengalaman di kuliah seperti apa ya, kemudian nah untuk salah nih ya, ITB ya. ITB itu kan menerapkan TPB ya? Betul. Tes namanya tahap persiapan bersama. Tahap persiapan bersama. Boleh diceritain? Oke, jadi sebenarnya tahap persiapan bersama ini intinya kayak ini loh, kayak SMA tahun keempat. SMA tahun keempat. Betul. Ya, soalnya materinya tuh masih itu, cuma lebih advance aja gitu. Sebenarnya terus buat kami yang SNMPTN dan SBMPTN pada tahun ini ya, itu tuh kita mengalami TPB gitu kan semuanya, dan kita tuh nggak tahu banget nanti jurusannya bakal apa, cuman yang jelas ya yang ada di fakultas kita gitu. Cuma untuk yang mandiri sama IUP kalau nggak salah itu dia dari awal udah dapat jurusan gitu kan, karena udah beda jalan. Tapi kalau misalnya buat TPB ini nanti tuh yang uniknya tuh kalau misalnya yang lain univ lain itu daftar kita langsung dapat jurusan kan. Nah kalau di ITB itu kalau misalnya daftar itu kita daftar fakultasnya dulu. Jadi misalnya kita ini pengen nargetinnya mesin nih misalnya, berarti kita daftarnya itu bukan langsung ke teknik mesin tapi ke FTMD ya. Betul. Kalau ITB ya. Betul. Kalau ITB. Nah nanti jadi selama 1 tahun itu kita tuh kayak istilahnya bersaing lagi aja gitu. Soalnya nanti di akhirnya itu kita bakal milih kan jurusan yang kita mau apa. Misalnya yang pilihan satunya mesin, yang keduanya material atau dirgantara. Kalau di saya misalnya yang pertamanya sipil, keduanya lingkungan, atau ketiganya kelautan gitu kan. Nah nanti tuh ditentuinnya tuh yang pertama dilihat dari IP gitu, dilihat dari nilai rata-rata selama 1 tahun TPB gitu. Betul. Jadi jurusannya ditentukannya kita milih, ya, tapi disesuaikan dengan nilai juga ya. Betul, ujung-ujungnya saingan IP juga. Jadi buat ada teman-teman yang ingin masuk ITB ya kan milih fakultas sih katanya ya. Jadi pinginnya masuk ke jurusan tertentu, misalkan aku pinginnya teknik sipil nih bukan teknik lingkungan. Nah, artinya nanti kita diberikan pilihan ya? Ya. Ada 3 pilihan ya? Ya, kalau yang FTSL FTSL 3 pilihan, jadi lingkungan, sipil, lingkungan sama kelautan. Nah, nanti dilihat ya nanti nilai-nilainya ya. Betul. Misal nih kita ingin masuk teknik sipil, mungkin ada nilai-nilai tertentu yang harus memenuhi syarat, betul nggak? Ya, jadi kayak dibebankan itu kalau misalnya di FTSL Ganesha kan ada 3 ya. Ada sipil, ada lingkungan, ada kelautan. Nah, kalau misalnya kita pengennya, saya pengen pilihan satunya sipil nih. Berarti yang harus dibobot paling berat itu dari penilaian itu, yang pertama harus dari di fisika dan matematika atau kalkulus. Fisika, matematika, ya, gitu ya. Kimia tuh bobotnya nggak terlalu berat kalau kita misalnya mau masuk ke sipil atau kelautan. Tapi kalau misalnya ke lingkungan, itu bobot yang paling tinggi itu kimia justru. Oh gitu. Jadi walaupun dilihat secara murni dari nilai, tetapi ada juga pembobotan di sana.
gitu ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan ya. Kalau emang passionnya pengen ke lingkungan, biasanya sih otomatis ya. Pasti otomatis kimianya lebih seneng ya. Iya, biasanya sih ya. Jadi ditentukan selain dari keinginan kita juga dilihat dari nilai-nilainya ya. Itu kalau di ITB ya. Begitu pula dengan jurusan yang lain mungkin ya. Mungkin kalau ada STES, sekolah teknik elektro dan informatika juga mungkin sama ya. Selain ingin masuk apa juga harus ada nilai-nilai yang memenuhi syarat ke sana. Ya, buat gambaran nih ya, buat teman-teman semua yang ingin masuk ITB mungkin nantinya. Karena beda dengan universitas lain ya. Kalau universitas lain udah masuk milih jurusan. Nah kalau mandiri katanya tadi udah masuk jurusan ya? Iya. Jadi kalau mandiri itu kalau nggak salah jadi kita milihnya langsung jurusan. Jurusan ya. Cuman tetap kan TPB-nya dilewati ya? Tetap. Jadi masih harus melewati masa TPB gitu. Cuman ke depannya dia udah tahu akan kuliah di mana gitu ya, akan jurusan yang mana ya, beda sama yang SBM atau SNM ya. Oke. Kalau Ahnaf sendiri di UI ada penjurusan lebih lanjut nggak setelah milih jurusan? Kan Ahnaf milihnya ekonomi bisnis Islam ya? Di dalamnya situ ada lagi spesifikasi nggak misalnya? Nah, kalau yang udah kayak FEB UI kan ada jurusannya banyak nih. Ada ilmu ekonomi, ada manajemen, akuntansi, ekonomi Islam, bisnis Islam, itu ada 5. Ya. Kalau buat manajemen, dia ada penjurusan lagi. Dia bisa milih buat operation, dia bisa milih marketing, atau dia bisa milih finance, terus bisa juga milih HR. Itu buat manajemen, karena dia dari dulu udah luas kan. Ya. Nah, tapi buat jurusan-jurusan yang memang udah konsen dari awal, kayak akuntansi, itu akuntansi doang tuh. Dari awal sampai akhir dia bareng-bareng. Atau kayak bisnis Islam juga dia masih konsen. Walaupun kedepannya emang pengen dikembangin, cuman buat sekarang masih konsen bisnis Islam dari awal sampai akhir, kita belajarnya udah itu. Cuman nanti yang jurusan-jurusan yang udah konsen itu bedanya di skripsi. Karena kalau jujur di bisnis Islam itu kita bisa milih skripsi buat marketing, atau bisa milih buat finance, consumer behavior, atau bisa HR juga. Ini ntar bedanya di skripsi doang. Tapi pas kuliah kita bareng-bareng. Dan itu tergantung jurusan. Karena kan setiap jurusan beda-beda ya dalamannya. Itu pokoknya beda-beda. Iya, pokoknya kita ngikutin arahan dari jurusan gitu. Jadi kalau di UI sendiri mungkin juga di universitas yang lain mungkin ada yang nantinya dispesifikasikan ke beberapa hal yang khusus, ada juga yang emang dari awal sampai dengan akhir itu udah di jalurnya ya, seperti itu ya. Oke, ini apalagi ya nih, sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya, cuman ini waktunya masih ada nggak Bapak ini panitia? Oh, di chat sebentar ya rekan-rekan nih. Oh, ada yang bertanya nih ya. Kita ke sesi tanya jawab ya. Boleh nggak? Maaf ya, kita akan sharing nih, ada beberapa penanya nih. Ada beberapa penanya di room chat ini udah ada yang bertanya. Rata-rata ini yang pertama ya, ada yang nanya nih, rata-rata kalau di ITB itu minimal ITB itu nilai kita minimal nilai kita dari IKI. Halo Ki, boleh lebih diperjelas pertanyaannya Ki? Rata-rata kalau di ITB itu minimal nilai kita berapa mungkin ya, minimal nilai kita berapa menurutnya? Saya terjemahkan aja seperti itu, mungkin jalan ya. Ada minimalnya nggak, tahu nggak pas masuk SNMPTN itu nilai rapotnya minimal berapa atau emang gimana tuh? Jadi kan kalau waktu zaman saya kan udah pakai yang eligible tuh ya. Nah, jadi kalau eligible-nya sendiri itu ditentuin sama sekolah. Pertama itu kan. Nah, kedua buat yang minimalnya itu sebenarnya nggak ada sih, nggak ada pendaftaran SNMPTN minimal berapa gitu ya, selama masih di eligible. Cuma kalau misalnya waktu udah lulus dari kita nih dikasih suratnya nih ya. Nah, itu tuh nggak tahu sih, jadi nggak ada minimalnya berapa dan emang nggak transparan ya, misalnya yang diterimanya berapa, tapi yang penting mungkin stabil ya, stabil dan tergantung saingannya gitu ya, saingannya yang mau masuk jurusan itu lihat ya dia nilainya di bawah atau di atas ya gitu ya. Jadi jangan sampai meskipun kuota tahun lalu misalnya 5, tahun sekarang peminatnya ada 4, tapi kalau nilai kamu itu jauh dibanding yang 3 saingan kamu, misalnya harus lebih hati-hati ya, karena tadi ya ternyata ada yang nggak diterima meskipun kuota tahun lalu lebih besar, gitu kan ya? Jadi intinya ini Kak, nanti tuh kita minta aja atau inisiatif kalau misalnya BK-nya belum ngasih, nanti BK-nya biasanya ngasih ini kok,
nilai daftar nilai tahun lalu. Nah, nanti daftar nilai tahun lalu. Iya, yang diterima. Oh, yang diterima. Nah, jadi biasanya saya tuh kemarin waktu daftar gitu strateginya, oh ini nilai saya kayaknya masih di rata-rata ini deh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada minimalnya berapa gitu. Saya nyamain aja sama tahun lalu gitu. Oh, jadi kalau guru BK-nya guru BK pasti punya data ya? Pasti dong. Pasti punya data aja nih guru BK nih. Jadi kalau ingin tahu nih jurusan tertentu yang dibidik melalui jalur SNMPTN, boleh tanya guru BK-nya tahun lalu yang jurusan kamu bidik ada nggak? Kalau ada, nilainya berapa? Nah, gitu ya. Jadi artinya bisa sebagai gambaran ya. Oh, nilai aku nih ternyata nggak jauh beda nih. Oh, ternyata jauh beda nih, jauh lebih di atas. Oh, berarti lebih mungkin untuk masuk mungkin ya. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih. Wah, ini pertanyaannya nih agak harus sedikit di ini ya. Oh, ada yang direct nih ya. Kak, mau nanya apakah SBMPTN kakak kelas berpengaruh ke SNMPTN adik kelas? Jadi SBMPTN kakak kelas berpengaruh ke SNMPTN. Jadi maksudnya yang diterima di jalur SBM, apakah berpengaruh ke jalur SNM? Kalau itu sih saya kurang tahu ya, cuman kalau yang saya tahunya justru ini aja yang biasa gitu, SNMPTN tahun lalu pengaruh sama SNMPTN sekarang gitu. Yang tahu saya gitu sih. Ya, jadi ini pertanyaannya betul ya, udah sedikit dibahas kemarin. Kalau SBM dengan SNM itu nggak berhubungan ya, dalam hal penerimaan maksudnya. Jadi kalau ada keterima di SBM itu tidak berpengaruh ke penerimaan di SNM. Jadi tidak dihitung misalnya jurusan FTSL yang keterima di melalui jalur SBMPTN 5 orang, nah itu nggak dihitung nih untuk jalur SNM. Kita lihatnya SNM dengan SNM lagi ya, gitu. Jadi SBM tuh lebih luas ya. Dia nggak lihat lagi apapun ya. Pokoknya mah nilainya bagus weh. Jadi SBM itu independen ya kayak iya betul ya, SBM itu istilahnya independen, tidak tergantung dari SNM ya, seperti itu. Ya, oke. Bentar ya, ada pertanyaan lagi nggak? Oh, tanya ITB itu saingannya yang pintar-pintar gitu? Ya, semuanya juga saingannya yang pintar-pintar ya. Pintar dalam hal karena semuanya juga pintar ya. Pintar dalam hal apa sih kemampuan pribadinya masing-masingnya ya. Ada yang pintar di bidang seni, di bidang olahraga dan yang lainnya. Karena semua orang punya keahlian dan punya bakatnya masing-masing ya. Jadi yang ingin masuk seni pasti disaingkannya dengan orang-orang yang gemar seni lagi ya. Jadi pintar itu relatif ya, jadi tidak ada suatu pelajaran yang lebih baik dari pelajaran yang lain dan tidak ada suatu jurusan sebetulnya yang lebih baik dari jurusan yang lain ya. Betul. Jadi jurusan pertanian, peternakan itu pun bagus ya, itu baik ya, dan setara ya dengan jurusan FTSL. Setuju nggak? Betul, setuju. Setuju nggak? Iya. Karena kan masa semuanya membangun lingkungan sipil, jembatan segala rupa nggak ada yang ngurusin pertanian kan ya, jadi semuanya juga sangat setara lah semuanya ya. Dokter juga sama kan? Iya. Ya. Ekonomi juga sama ya anak ya. Kalau nggak ada orang-orang ekonomi ini ya nggak ada yang menggerakin ya. Semua aja dibangun ya. Uangnya dari mana ya sama ya. Jadi artinya apa ya? Artinya jurusan itu ya sesuai dengan bakat kamu di mana, passion kamu di mana. Lihat juga nanti ke depannya juga harus ini ya. Jadi kakak mah menyarankannya kita harus sedikit idealis nih dalam menentukan jurusan ya. Artinya kalau ingin jadi dokter ya niatkanlah. Jadi ingin menyembuhkan orang, ya ingin membantu orang-orang yang sakit gitu kan ya. Jangan sampai arahnya, maksudnya tujuannya kemana-mana gitu kan ya. TSL juga ingin membangun Indonesia yang lebih baik ya dari secara sarana prasarana dan lingkungannya ya. Ekonomi juga sama ya, untuk menciptakan ekonomi yang adil nantinya ya, biar kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan ya. Maaf ya. Setuju. Setuju ya. Jadi ingatnya jurusannya apapun jurusannya, yang penting sesuai dengan minat dan sesuai dengan kemampuan. Ya, kemampuan dalam hal ini karena ada beberapa jurusan di perkuliahan itu testingnya nggak ada di SMA. Maksudnya gimana? Nih, misalnya tadi contoh pertanian ya, yang dibutuhkan masuk ke jurusan pertanian itu mungkin hanya membutuhkan nilai fisika yang mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan jurusan yang lain. Tapi nanti kamu dalam masuk pertanian, kamu akan dapetin ilmu-ilmu baru yang nggak didapetin di sekolah ya. Jadi bukan artinya dia lebih rendah secara nilai, tapi emang nanti diajarkannya di sana gitu ya. Kita hanya standarnya aja butuhnya segini gitu. Oke, karena waktunya ini udah mau habis ya. Ada pesan nggak Naf buat teman-teman kita nih yang mau masuk ke perguruan tinggi nih, baik itu mau jalur SNMPTN mau SBMPTN nih, dari Ahnaf pribadi ini ada pesan nggak? Boleh Naf?
Bismillah. Semoga apa namanya, pertama mungkin aku juga punten barangkali di sharing ini ada salah-salah. Semoga bisa diambil yang baiknya dan salahnya dibuang, guys. Dan mungkin pesan-pesannya tuh gini. Mungkin aku juga baru sadar pas kemarin skripsian, yaitu kita tuh yang diincar ilmunya, terus ilmu tuh mahal. Mungkin banyak banget orang yang punya duit bejibun lah. Dia bisa bayarin UKT buat 10 orang anak, bisa bayarin buat beli ini, buat beli itu. Tapi dia belum tentu punya kesempatan buat ngemban ilmu, buat nuntut ilmu kayak yang teman-teman lagi jalanin sekarang. Jadi enjoy prosesnya. Emang goal tuh emang harus ada di depan mata, tapi bukan berarti teman-teman nggak enjoy prosesnya. Enjoy prosesnya karena ilmu tuh mahal, guys. Gitu. Oke. Ilmu itu mahal, guys, ya katanya. Nggak semua orang itu punya kesempatan untuk menimba ilmu meskipun punya istilahnya berjuta-juta uang untuk membayarkan semuanya. Jadi ilmu itu mahal, enjoyin aja prosesnya ya, nikmatin aja prosesnya. Ya, oke. Makasih Lonaf ya. Nasihatnya ya ini ya buat kita semua nih. Kalau dari Sahlan? Kalau dari aku sih ini aja, persiapin duit. Siapin bukan duit itu, maksudnya duit itu dari singkatan itu. Oh, duit itu singkatan. Iya, duit. Jadi pertamanya doa. Jadi kita harus berdoa. Jadi kan kalau misalnya kita usaha tapi nggak berdoa tuh nggak meyakinkan hati kita. Doa ya. Yang kedua usaha, itu kan jelas. Dari kelas 1 sampai kelas 3, sekarang mau di penghujung nih kelas 3 ya usaha pasti udah terbaik lah. Ya. Yang ketiga dan keempatnya ikhtiar dan tawakal. Artinya ya kalau misalnya kita udah usaha ya kita ikhtiar dan tawakal. Betul, kita serahin aja sama yang di atas, sama Tuhan kita serahin aja. Pokoknya kita udah melaksanakan yang terbaik, kita udah berdoa dan udah usaha, ya udah kita mah nggak usah mikirin lagi gitu kan. Jadi duit ya, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Nyambung nih ke anak, ilmu itu mahal ya, berarti dua-duanya sinkron nih, meskipun tidak saling kenalan dulu ya, tadi kita nggak tahu nih anak itu sama-sama ya, ilmu itu mahal sama ya, secara nilai duitnya kan mahal ya ilmu itu, dan ditamu oleh Sahlan. Jadi persiapkan duit tentunya ya, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal ya. Jadi doa itu di awal, doa itu di proses, doa itu juga di akhir ya. Semuanya langkah kita adalah kita iringi semuanya dengan doa ya. Bisa jadi doa kita sendiri, juga kita minta doa restu dari kedua orang tua kita ya. Mudah-mudahan insya Allah masih ada. Tidak ada yang minta doa bersama ya. Jadi dari kakak terakhir nih kita simpulkan ya, meskipun waktu kita terbatas nih ya, Lan ya, meskipun banyak yang harus kita sharingkan, tapi karena terbatas, Sahlan sama Ahnaf terima kasih banyak ya udah join di sesi ini. Sebelum kita tutup, kita akan abadikan momen langka ini dengan dokumentasi bersama nih, foto ya. Kita ada foto, kita ada biasanya Tridaya punya lambang 3 gini ya. 3, ini 3 Tridaya. Oke ya, mohon rekan-rekan, adik-adik, teman-teman semua boleh dinyalain dulu kameranya. Kita akan bersuap foto lagi apa ini ya? Kalau kameramen namanya apa ya? Kita akan foto bareng ya, Kobar. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ahnaf di Bekasi, makasih ya, sehat-sehat selalu, semoga sukses ya. Doain kita juga semua, doain adik-adiknya semoga bisa menempuh perjalanan menuju perguruan tinggi dengan lancar dan mudah dan juga disehatkan ya. Sahlan juga terima kasih banyak sudah hadir di studio saat ini. Mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi ke depannya ya. Kita saling mendoakan untuk kebaikan sama-sama ya. Kakak, saya pribadi, saya Kak Haji, tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Good luck. Semangat terus.